Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita membaca bagian firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau, ya Tuhan Allah, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang pantas dan layak kami sembah dan muliakan. Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari yang indah ini. Dan kami rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami firman ini dengan baik dan melakukannya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 dan 18 berkata begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tema renungan di hari ini, kasih Allah membebaskan ketakutan. Saudara-saudara, ada satu lagu yang berjudul Ride the Chariot yang diaransemen oleh seorang musisi terkenal di dunia asal Amerika, yaitu Moses Hogan. Lagu ini memiliki makna soal orang percaya yang memiliki kesiapan bahkan keberanian untuk menghadapi hari penghakiman. Mengapa orang percaya harus memiliki prinsip itu? Karena dia memiliki keyakinan bahwa ketika sudah hidup bersama Tuhan, maka dia tidak perlu takut akan datangnya hari penghakiman. Bagi pecinta musik, terlebih khusus lagu-lagu choir, pasti tak asing dengan lagu yang sangat populer tersebut. Saudara-saudara, firman hari ini memberikan motivasi bahwa Allah adalah kasih. Sebagai orang Kristen, sudah sewajibnya kita hidup dalam kasih. Mengapa? Yang pertama, karena Allah adalah kasih. Yang kedua, orang yang tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga, mengasihi adalah perintah, bukan himbauan. Di dalam perintah itu ada reward and punishment, atau penghargaan dan penghukuman. Kalau himbauan, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Dari bagian firman hari ini, kita dapat belajar bahwa Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang hidup dalam kasih, berarti berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam Dia. Prinsip ini yang akan membuat kasih Allah menjadi sempurna dalam hidup kita. Bahkan
membuat kita mempunyai keberanian untuk menyambut hari penghakiman. Orang yang sudah hidup dalam Allah tercermin lewat tindakan yang nyata, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu yang secara jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jika sudah memiliki prinsip hidup ini, maka tidak akan ada lagi ketakutan, karena kasih yang sempurna dapat melenyapkan ketakutan. John Calvin mengatakan bahwa orang percaya yang telah disempurnakan oleh kasih Allah di dalam hidupnya di dunia ini akan mampu berhadapan dengan penghakiman Kristus tanpa malu dan takut. Oleh karena itu, firman hari ini hendak memberikan motivasi yang sangat berharga bahwa betapa pentingnya hidup di dalam kasih Allah. Memang bukanlah suatu perkara yang mudah untuk menjadi pribadi yang setiap hari hidup dalam kasih Allah dan perintahnya. Tapi itu akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya, bahkan menjadi jaminan penting pada hari penghakiman. Seperti ada suatu kalimat yang mengatakan, memang sulit untuk hidup sepenuhnya menuruti firman Allah, tapi yakinlah bahwa hidup akan jauh lebih sulit saat kita tidak mau hidup di dalam firman-Nya. Saudara-saudara, marilah kita berefleksi sekaligus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah hidup di dalam Allah? Atau jangan-jangan selama ini kita hidup jauh dari Allah? Hari ini kita mendapatkan pengajaran firman yang sangat bermakna, bahwa betapa pentingnya hidup di dalam Allah, karena itu akan menjadi jaminan penting saat hari penghakiman. Ingatlah bahwa saat hari penghakiman tiba, Dia akan menjadi hakim yang agung dan adil bagi kita semua. Dia tidak akan melihat dari seberapa banyak uang kita, seberapa besar rumah kita, jenis kendaraan yang kita gunakan, seberapa populer jabatan kita, seberapa tinggi latar akademik kita. Tapi Tuhan akan menilai seberapa besar kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Bagaimana cara supaya kita tidak takut akan hari penghakiman? Jawabannya yaitu, kita harus hidup terikat dengan Kristus. Seperti kalimat yang berkata, jika kita ingin sungguh-sungguh bebas pada hari penghakiman, maka kita harus sungguh-sungguh terikat, karena hanya orang yang sungguh-sungguh terikat pada Kristus, maka dia akan sungguh-sungguh bebas. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang sudah boleh memberikan kesempatan bagi kami semua ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Bahkan kami sudah membaca dan merenungkan firman. Biarlah ini semakin memperlengkapi dan memperbarui kehidupan kami semua. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup dalam kasih Allah. Diberkatilah semua anggota jemaat yang meluangkan waktu mengikuti pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka bersama keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.